Nah, di sini ada apa lagi ya di sini? Tempo.co, yaitu berita dari Tempo.co. KPU siap laksanakan putusan MK jika pemungutan suara ulang. Wow, apakah ini ada korelasinya ya dengan setidaknya gimmick-gimmick lah, yaitu Presiden Joko Widodo ingin bertemu Megawati, Pak Prabowo ingin bertemu Ibu Megawati, dan bahkan juga yaitu dari Gibran sendiri setelah Lebaran di sini akan menemui Anies dan bahkan juga Ganjar. Nah, apakah itu ada korelasinya? Kalau menurut saya, ada berita seperti ini, KPU siap laksanakan putusan MK jika pemungutan suara ulang. Berarti kan di sini KPU akan siap sedia, akan melaksanakan, yaitu setiap apa yang diputuskan oleh MK besok. Ya seperti pada waktu lalu misalnya, yaitu putusan MK tentang syarat minimum usia capres dan cawapres di situ. Otomatis KPU juga langsung, yaitu setidaknya melaksanakan putusan MK meloloskan usia minimum capres dan cawapres, dan Gibran akhirnya didaftarkan sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Semuanya juga bisa terjadi ya, apalagi dari pengamat-pengamat politik pada waktu lalu. Yang dipermasalahkan itu adalah pendaftaran dari Gibran, mulai dari putusan MK yang setidaknya banyak polemik, banyak pro dan kontra, dan bahkan pelanggaran kode etik berat. Belum lagi juga KPU yang sudah melanggar kode etik berat, yaitu sebagai penerima pendaftaran Gibran pada waktu lalu, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada saat Pilpres 2024. Nah, akhirnya dengan komposisi hakim yang saat ini juga Anwar Usman, yaitu bahkan tidak boleh yaitu menangani sengketa Pilpres di sini. Semuanya bisa saja terjadi. Apalagi ada pengamat politik dan diamini oleh Pak Mahfud MD misalnya pada waktu lalu, yaitu Pak Prabowo bisa dilantik dan Gibran didiskualifikasi. Nah, menurut saya itu juga cukup masuk akal ya, dimana pada waktu lalu putusan MK yang sangat kontroversi yang membuat Gibran bisa mendaftarkan sebagai cawapres, bahkan membuat kepercayaan publik kepada MK di situ menurun. Nah, saat ini yaitu giliran MK yang akan membuat kepercayaan publik bisa kembali seperti dulu kala. Ya, semuanya bisa terjadi. Kalau memang besok Gibran didiskualifikasi, nah menurut saya itu sangat keren, gebrakan yang sangat fenomenal. Sehingga apa? Sehingga tidak akan terulang lagi pada pilpres-pilpres berikutnya, pada pilkada-pilkada berikutnya. Jadi memang harus ada ketegasan lah dari Mahkamah Konstitusi. Dari sini bahkan juga ada berita dari CNN Indonesia, yaitu pada 13 April kubu Prabowo ngebet kontak Megawati dan strategi berimbangan politik. Nah, memang dari bulan-bulan lalu setelah pencoblosan di situ juga sangat kepingin bertemu dengan Ibu Megawati, Presiden Joko Widodo kepingin bertemu Megawati, dan bahkan juga akan difasilitasi oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tetapi juga sampai hari ini pada saat Lebaran juga tidak kunjung ada pertemuan yang dimaksud. Nah, di sini Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berupaya melepaskan kontrol penuh Presiden Jokowi dengan mencoba rekonsiliasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai posisi Jokowi atas Prabowo saat ini cukup dominan. Prabowo dinilainya ingin menyeimbangkan keadaan dengan menjalin komunikasi dengan tokoh lainnya. Saya lihat dengan komunikasi dengan Mega berimbangan sudah terjadi ketika Prabowo sangat intim dengan Pak SBY. Arahnya sama, ingin menempatkan alumni presiden punya oposisi yang sama, kata Agung saat dihubungi pada CNN Indonesia 12 April. Kalau dulu ramai petugas partai, saat ini Prabowo tidak mau menjadi petugas Jokowi, ucapnya. Nah, di sini juga sangat keren sekali ya. Dulu ramai petugas partai. Nah, ternyata di sini juga ada yang menyebut Prabowo adalah petugas Jokowi. Jadi ya seperti itulah. Pada saat bersamaan PDIP punya kepentingan untuk mengamankan posisi setelah kalah di Pilpres, partai berlogo banteng itu setidaknya ingin mengamankan kursi ketua DPR dari gangguan partai lain. Rekonsiliasi Prabowo dengan PDIP dinilai mulai terwujud karena hubungan baik masa lalu. Namun keberadaan Jokowi justru menimbulkan tanda tanya atas keputusan Mega. Nah, kalau kita lihat lagi ya, menurut saya itu hubungan antara Megawati dan juga Pak Prabowo itu sangat baik saja.
Apalagi hubungan Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu dimulai pada jauh-jauh hari. Bahkan juga pernah menjadi cawapres dari Ibu Mega, Pak Prabowo Subianto. Jadi memang sangat dekat sekali. Menurut saya lebih dekat dari Megawati daripada Pak Jokowi. Menurut saya seperti itu. Jadi sangat lucu sekali ya dengan manuver Presiden Joko Widodo. Padahal kedekatan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati menurut saya juga sangat dekat sekali. Dan dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika KPU siap melaksanakan putusan MK jika pemungutan suara ulang. Nah di sini dari Yanti, maaf aku nggak percaya KPU kecuali ketuanya udah nggak langgar berkali-kali itu diganti. Di sini dari Baris, kalau misalnya keputusan MK mengeluarkan Gibran dari cawapres, apa KPU siap menerima juga? Ya seharusnya kalau dari pemberitaan di sini seharusnya juga menerima, dan juga harus kalau misalkan ada pemungutan suara ulang harus siap untuk melaksanakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Di sini kalau memang ada pemilu ulang sebaiknya semua komisioner KPU dan Bawaslu diganti dari akademisi dan lain-lain. Kalau tetap gitu lagi deh nggak kelar-kelar. Ya menurut saya juga harus diganti semua ya. Ketua KPU pada waktu lalu juga sudah melanggar kode etik berat dan lain sebagainya. Komisioner juga menurut saya juga harus diganti ya, biar ya tidak ada dusta di antara kita. Di sini dari Mayapada, kalau orang-orang KPU itu juga ya sama juga bohong. Ya cukup masuk akal sekali di sini. KPU udah kayak meski dicuci dengan sedanau air pun tetap percuma PSU jika komisioner KPU-nya masih Hasyim Asyari dan kawan-kawan. Idealnya sih kalau iya gitu sebaiknya KPU bubar dan ganti yang baru, setelah itu baru ulang pemilu. Biaya yang dikorupsi aja ratusan T, nyantai aja. Waktu demi yang terbaik dan jurdil. Ya seperti itulah, tetapi saya percaya kok besok menurut saya keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu akan yang terbaik lah. Karena menurut saya juga formasi dari MK menurut saya juga sudah sangat bagus sekali ya. Dan pasti akan sangat menjaga kenetralan, yaitu dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya apapun putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya juga harus kita terima ya, apapun. Menurut saya itu yang paling penting. Dan ketegasan dari Mahkamah Konstitusi juga semoga saja bisa memutuskan perkara yang seadil-adilnya, mengadili perkara yang sebaik-baiknya. Karena apa? Karena ini adalah kepentingan negara, kepentingan demokrasi, dan sehingga putusan MK di sini bisa kembali lagi mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Ya semoga sajalah, saya berharap demikian. Tetapi yang paling penting menurut saya, siapapun besok presiden dan wakil presidennya mendatang supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.